Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Dewi Rawati, Kepala Dinas Kesehatan Kementerian yang saya hormati, asisten dosen yang saya hormati, dan seluruh mahasiswa S2 Manajemen Kesehatan UGM yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan siang hari ini, saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan upaya kesehatan masyarakat yang dikelola oleh Puskesmas. Lalu mungkin nanti titik poinnya adalah Posyandu Nyawiji, karena kalau bicara terkait dengan apa namanya upaya kesehatan masyarakat tentunya banyak sekali. Ya, untuk mengawali bahwa Puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat memiliki dua kegiatan utama terkait dengan layanan, yaitu pelayanan UKM dan juga pelayanan UKP yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014. Selanjutnya terkait dengan layanan UKM ini juga dikembangkan, dijabarkan menjadi dua bagian, yaitu UKM esensial dan UKM pengembangan. UKM esensial sendiri yang merupakan upaya wajib yang harus kita laksanakan demi untuk mewujudkan standar pelayanan minimal, itu ada 5. Yang pertama pelayanan promosi kesehatan, kedua pelayanan kesehatan lingkungan, yang ketiga pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, yang keempat pelayanan gizi, dan yang kelima adalah pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Kemudian untuk UKM pengembangan juga cukup banyak, dan ini masing-masing puskesmas tentunya berkembang atau mengembangkan atau melaksanakan sesuai potensi, sesuai permasalahan, sesuai prioritas masalah yang ada di wilayah puskesmas masing-masing. Jadi terkait dengan UKM ini kita punya tugas atau amanah yang cukup berat, adalah dengan SPM harus terwujud 100%, di mana SPM kita kesehatan ada 12. Dan ini sejalan atau sudah nanti ketika kita mengembangkan Posyandu Nyawiji, kayaknya ini sudah sejalan bahwa Posyandu Nyawiji ini melayani semua umur atau melayani siklus hidup, mulai dari ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Dan seperti yang disampaikan Bu Kepala Dinas tadi, bahwa layanannya adalah juga terpadu, mulai dari pelayanan preventif, pelayanan promotif, juga kuratif terbatas, serta rehabilitatif, yang mana didukung di sana nanti ada kegiatan kunjungan rumah. Posyandu yang sekarang sudah di apa namanya disampaikan sebagai sebuah lembaga tingkat desa atau lembaga tingkat kelurahan, tentunya ini menjadi salah satu modal yang harapannya ke depan Posyandu selaku UKBM juga selaku lembaga kemasyarakatan tingkat desa atau kelurahan ini akan mendapat dukungan yang optimal dari khususnya nanti dari pihak kelurahan atau desa. Ya, jadi Posyandu merupakan UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat, di mana ini dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat. Dan yang menjadi ciri khas adalah bahwa ini dikelola oleh dari untuk bersama masyarakat. Dan di sini adalah satu hal yang inti dari program kegiatan kesehatan masyarakat, tentunya tanpa pelibatan masyarakat, tanpa pemberdayaan masyarakat, suatu hal yang sangat sulit untuk bisa kita wujudkan. Sehingga dengan pola UKBM
dengan pengembangan Posyandu Nyawiji ini tentunya diharapkan benar-benar bisa terwujud pelayanan kesehatan yang setinggi-tingginya di masyarakat. Ya, sistem 5 meja dilaksanakan baik di tingkat Posyandu maupun Pospindu. Dan kalau kita evaluasi kegiatan-kegiatan Posyandu yang ada di Puskesmas ini selama ini yang sudah terlaksana berjalan, ada Posyandu Balita, ada Posyandu Remaja, ada Posyandu Lansia, dan juga Pospindu. Dan sekarang dengan di launchingnya Posyandu Nyawiji yang juga merupakan implementasi dari amanah Kemenkes bahwa kita diharapkan bisa mengembangkan pelayanan integrasi pelayanan dasar di tingkat masyarakat, sehingga dengan Posyandu Nyawiji ini tentunya akan bisa terwujud dengan baik. Dan di sisi yang lain, dengan keterpaduan dengan Nyawijinya kegiatan ini juga kayaknya menjadi sebuah momen yang efektif, momen yang strategis untuk kembali mengajak kolaborasi antar lintas sektor terkait. Jadi Puskesmas nggak mungkin hanya sendirian untuk ngopeni Posyandu Nyawiji ini. Sehingga dengan Nyawiji ini kita harapkan kita juga bisa berkolaborasi dengan penyuluh KB. Paling tidak di sana ada paket-paket kegiatan seperti Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia. Ini dengan kegiatan Posyandu Nyawiji diharapkan ini bisa lebih dijalankan sambil pelayanan juga pembinaan. Kemudian juga dari KUA, dari penyuluh agama ini juga bisa kita kolaborasikan dengan sentuhan santapan rohani untuk para lansia. Karena juga kalau kita lihat dari banyak kasus lansia ini permasalahan kejiwaan psikologis ini menjadi salah satu yang dominan, sehingga dengan adanya penyuluh agama memberikan pelayanan konseling jiwa ataupun juga santapan rohani ataupun semacam kultum pengajian singkat, ini tentunya bisa menambah sehatnya para lansia kita. Kemudian juga dari pertanian, di mana di tingkat Kapanewon ada Balai Penyuluh Pertanian. BPP ini banyak mengembangkan kelompok wanita tani, di mana kelompok wanita tani itu juga yang dikembangkan rata-rata terkait dengan hortikultura, terkait dengan sayur mayur, terkait dengan buah-buahan, juga terkait dengan toga, tanaman obat. Sehingga ini tentunya juga sangat strategis mendukung untuk meningkatkan pelayanan di Posyandu Nyawiji. Untuk Pospindu juga sama, ada 5 meja. Ya, terkait dengan Posyandu Nyawiji ini sekali lagi kita sampaikan bahwa sebagai implementasi dari kebijakan pusat untuk menyelenggarakan integrasi pelayanan kesehatan dasar dengan sasaran semua umur atau semua siklus hidup. Jadi dengan layanan yang cukup lengkap. Mulai dari layanan ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, remaja, dewasa, lansia, bahkan juga layanan pengobatan dengan kolaborasi kegiatan tim Puskesmas kelilingnya Puskesmas, serta juga layanan kunjungan rumah, serta optimalisasi untuk kegiatan preventif yang ada di masyarakat setempat, yang mungkin tadi dibina oleh penyuluh KB, dibina oleh BPP, dibina oleh UPT Puskeswan, karena UPT Puskeswan juga di masyarakat banyak membentuk kelompok ternak, yang mana ini juga punya andil besar terkait dengan ketersediaan pangan, protein yang ada di masyarakat kita.
Ya, Posyandu Nyawiji diselenggarakan dan digerakkan oleh kader atau relawan dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan tentunya juga sektor terkait. Sektor terkait di sini pemerintah desa, paling tidak Pak Lurah, kami tua dan juga Duko yang ada di level Padukuhan sebagai sesepuh, sebagai orang tua yang ada di tingkat Padukuhan. Kemudian peran PKK, baik PKK tingkat Kapanewon, tingkat Kalurahan, bahkan PKK Dusun yang juga punya jejaring sampai tingkat RT yaitu Desa Wisma. Kemudian koordinator penyuluh KB Kapanewon, kemudian KUA, kemudian Balai Penyuluh Pertanian, UPT Pekesuan, PKH, PKSK, dan yang lain tentunya punya andil besar terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Posyandu Nyawiji ini. Terdapat 4 strategi pokok dalam bidang pengembangan kesehatan. Yang pertama, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Jadi kunci pemberdayaan masyarakat menjadi pilar penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Salah satu upaya peningkatan akses ini tentunya dalam rangka dengan cara mendekatkan pelayanan dengan membuka Posyandu Nyawiji yang ada di tingkat padukuhan, di tingkat masyarakat dengan layanan yang lengkap. Tentunya ini salah satu upaya kita untuk mendekatkan akses pelayanan. Kemudian juga untuk meningkatkan sistem surveillance, monitoring, dan informasi kesehatan. Jadi dengan Posyandu Nyawiji yang terintegrasi, yang juga didukung dengan aplikasi Smart Health, yang tentunya data nanti bisa lebih diberdayakan, bisa sebagai media untuk informasi, untuk evaluasi, dan juga untuk dasar perencanaan kita ke depan. Kemudian juga meningkatkan pembiayaan kesehatan. Dengan Nyawiji ini, dengan kita merangkul semua pihak, harapannya dari semua pihak lintas sektoral juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan. Tentunya ini dari si dana akan kegiatan itu menjadi kegiatan bersama atau dana ada dari masing-masing lini. Bahkan yang juga penting adalah dana desa, di mana amanah dana desa 10% untuk program kesehatan, dan mungkin secara umum juga sudah optimal semua kelurahan, semua desa menganggarkan bahkan lebih dari 10%. Hanya mungkin berikutnya nanti dengan lebih kita ada komunikasi, ada pemberdayaan data, informasi dalam rangka penyusunan perencanaannya itu bisa lebih tepat sasaran atau sesuai skala prioritas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat kita. UPT Puskesmas Temanu 1 dalam mengembangkan Posyandu Nyawiji sebagai pilot project seperti yang disampaikan Bu Kepala Dinas tadi, kami mengambil 4 Posyandu, di mana sebelumnya karena sudah kita memiliki 1 Posyandu yang kita kembangkan sebagai Posyandu Prima yang pada waktu itu menangkap dari pusat, yang akhirnya perkembangan berikutnya adalah Posyandu terintegrasi yang di Gunung Kidul dengan nama Posyandu Nyawiji, sehingga yang 1 tetap, kemudian kita tambah 3 yang kita kembangkan dari masing-masing desa yang ada. Kebetulan kita memiliki 3 desa atau 3 kelurahan, sehingga kita memiliki 4 Posyandu Nyawiji. Yang pertama Posyandu Nyawiji Wediuta yang kebetulan secara rutin diselenggarakan tiap tanggal 10 tiap bulannya. Hanya khusus bulan ini dilaksanakan besok pagi tanggal 9 karena kebetulan berdekatan dengan kegiatan mantu atau ada orang ewo di dusun setempat. Kemudian yang kedua Posyandu Nyawiji Nogosari Dapayu, ini setiap tanggal 6. Kemudian Posyandu Nyawiji Padukan Wareng Semanung setiap tanggal 5. Kemudian Posyandu Nyawiji Ngepos Hari setiap tanggal 3.
Ya, mungkin sedikit profil masing-masing Posyandu Nyawiji. Jadi untuk di Kelaruan Ngepos Sari ini ada dua Posyandu Nyawiji. Yang pertama adalah Posyandu Nyawiji yang ada di Padukan Wedi Uta dengan nama Posyandu Mekarsari. Kondisi atau apa namanya jumlah penduduk yang ada di sana dari 8 RT ada 1.137 jiwa. Jadi cukup ini padukan yang cukup gemuk, yang cukup besar. Dan secara klasifikasi usia ada 7 balita, 45 maaf ada 7 bayi, ada 45 balita, 17 apras, kemudian 88 usia sekolah, remajanya ada 65, usia produktif ada 715 dan lansianya ada 200. Ya ini sasaran yang cukup besar dan ini kenapa juga kami pilih sebagai salah satu yang kita jadikan uji coba atau pilot project untuk pengembangan Posyandu Nyawiji ini. Kemudian yang kedua Posyandu di Padukuhan Nogosari, Posyandu Sabar Subur. Ini padukan yang relatif kecil karena jumlah penduduknya hanya 201 jiwa dengan klasifikasi bayi ada 6, balita ada 9, apras ada 5, usia sekolah ada 42, remaja ada 42, usia produktif 50 dan lanjut usia ada 47. Kemudian untuk Posyandu yang ada di Kelaruan Semanu yaitu di Padukan Wareng, Posyandu Melati. Ini jumlah penduduknya relatif besar juga, ada 719 jiwa dengan kategori bayi ada 10, balita ada 40, apras ada 8, usia sekolah ada 82, usia remaja ada 41, usia produktif ada 382 dan usia lanjut ada 156. Yang terakhir adalah di Padukan Ngepos ada Posyandu Ngutiwaras. Ini jumlah jiwanya juga relatif kecil, hanya 385 jiwa. 3 bayi, 9 balita, 7 apras, 64 usia sekolah, dan usia remajanya ada 46, usia produktifnya ada 193, untuk lansianya ada 113. Ya, mungkin ini yang kami sampaikan. Sekali lagi terkait dengan program UKM yang ada di Puskesmas, tentunya kami untuk khususnya di Semanu 1 5 pilar pokok kami laksanakan, baik yang mencakup promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, gizi, terkait dengan kesehatan ibu anak serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Dan kalau kita lihat untuk yang poin dari tema sekarang terkait dengan kesehatan anak, program KIA kita ada beberapa, ada kelas ibu hamil, ada kelas ibu balita, ada SDIDTK, ada kunjungan rumah Bumil Risti, ada kunjungan rumah neonatal Risti, juga kegiatan imunisasi dan penyuluhan-penyuluhan, termasuk kita punya inovasi terkait dengan kesehatan ibu dan anak, yaitu Kasih Bunda, Kampung Peduli Kesehatan Ibu dan Anak, kemudian juga Caten Serasiku, yaitu calon pengantin sehat generasi kuat. Kemudian untuk program gizi juga ada beberapa kegiatan yang terkait dengan masyarakat. Satu PMT Ibu Hamil, kemudian PMT Balita, yang ketiga kegiatan penentuan status gizi, kemudian juga konseling balita. Juga terkait dengan gizi ini, khususnya lagi untuk mengatasi stunting, kita punya 2 inovasi, yaitu inovasi Masdul My Darling, itu terkait dengan perwujudan sanitasi di masyarakat, yaitu dengan arisan SPAL, kemudian Teteng Kudahsat, yaitu pencegahan penanggulangan stunting berbasis keluarga melalui dapur sehat.
Dan yang ketiga terkait dengan PTM, kami punya beberapa program yaitu pembinaan posyandu, kegiatan screening, penyuluhan baik terkait dengan penyakit PTM secara umum dan titik tekan pada diabetes dan hipertensi. Juga ada beberapa inovasi. Yang pertama inovasi Jamaah Muslihat Bima, Jamaah Masjid Peduli Sehat melalui posyandu masjid, di mana ini menjadi inovasi kami untuk menangkap atau memeriksa para bapak-bapak, karena kalau kegiatan di posyandu, posbindu di masyarakat biasanya kebanyakan kaum hawa, ibu-ibu, simbah putri, sehingga dengan Jumatan ini kita harapkan semua laki-laki, bapak-bapak, simbah kakung ada di masjid, sehingga kita kerjasama dengan takmir untuk pemeriksaan kesehatan mereka. Kemudian yang lain terkait dengan PTM, inovasinya adalah Desa Lihat Kabar, Desa Peduli Kesehatan dengan kawasan bebas asap rokok. Jadi kita mengembangkan KTR dengan pemberdayaan mereka, dan alhamdulillah juga beberapa kelurahan dengan dukungan dana desa mereka menyelenggarakan kegiatan pemicuan KTR tersebut. Kemudian juga Pororo, peduli stop merokok pada remaja dan orang tua oleh anak taman kanak-kanak di rumah. Ini juga satu inovasi yang relatif efektif. Anak-anak kita support untuk bisa menjadi penghenti perokok di dalam rumah, dan tentunya juga ini lebih jauh adalah pendidikan dini pada anak itu untuk dia anti rokok masa depan sehingga tidak menjadi perokok di waktu remaja dan dewasanya. Kemudian juga ada UPO-AJI, upaya penanganan ODGJ berbasis keluarga jiwa. Artinya dalam hal ini keluarga jiwa kita berdayakan sehingga mereka kita beri kemampuan, diberi keterampilan untuk bisa ngopeni ODGJ atau orang-orang yang bermasalah kejiwaan ini di rumahnya masing-masing. Yang terakhir inovasi yang terkait dengan anak, yaitu untuk mengatasi imunisasi. Walau imunisasi sesungguhnya sudah cakupannya sudah cukup besar, walau belum 100%, yaitu jendela si Bakir, jemput pendekatan pelayanan imunisasi bayi mangkir. Jadi ketika ada bayi yang tidak mau datang ke ke pelayanan di puskesmas untuk imunisasi dasar lengkap, kita lakukan pendekatan untuk kunjungan ke rumah, jangan jemput bola, sehingga dengan demikian layanan imunisasi desa Uci bisa kita wujudkan. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.